Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti biasa, seperti nantaralah mari kita buka tausiah subuh ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nantinya apa yang dapat diberikan oleh Ustadz menjadi kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kepada Pak Ustadz Yusrijal SAG, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita ketemu dengan kawan, pertanyaannya gini Pak, kini kan puasa yang ke-17 ya, berarti paling tidak 27 ya, teman ya. Saya kira tadi kalau enggak nyambung, ayo Ustaz yang kamu tidak nyambung. Ya. Jadi pertanyaannya ketika ketemu kawan Pak, bila pulang kampung? Itu pertanyaan pertama. Kedua, pulang kampung kan? Itu aja tanyanya tuh. Ya. Padahal pulang kampung itu Bapak dan Ibu sekalian banyak yang disiapkan. Dan pertama, piti-pitinya harus ada jale. Kalau tidak ada piti-piti tidak bisa pulang kampung. Yang kedua, ya pulang kampung tunggulah dulu. Terserahlah pulang kampungnya ke mana pulangnya kan. Boleh pilih. Boleh pilih kan. Yang kedua, bajunya Pak harus ada. Jangan sampai pulang kampung tidak pakai baju. Itu bahaya. Dan ketiga, kendaraannya ya. Dan sampai nanti mungkin lah sampai di kampung kan pasti ada yang ditinggal-tinggalkan kan. Itu persiapannya. Makanya kalau lengkap yang sampai itu Bapak dan Ibu sekalian, pulang kampung tuh senang ya. Lama pulang kampung tuh ya. Di kecen orang kampung tuh lah berhasil kapan nambah dirantau, itu semoga ada. Dan ke saudara-saudaranya walaupun ketika di kampung di luar tidak dikenal Pak, tapi kalau pulang kampung itu anak mama wak mah nih kan, macam-macam lah pertanyaannya. Biasanya seperti itu ya. Dulu ketika di kampung mana tahu jawab kan, tapi kalau lah bawa tua pulang, baju baru pulang, meninggal di sana sini pitikan, itu kecenya anak mama waktu. Biasanya semacam itu. Pulang kampung semacam itu tuh senang Bapak dan Ibu sekalian. Senang kan? Nah, pulang kampung itu masih ada harapan untuk balik ke siku balik. Orangnya senang. Ya, karena ada bekal. Tapi ada pulang kampung dan tidak balik-balik. Ya, itulah yang mau sampaikan kini. Kece Ali kemarin kan ada 4 Ali, baru 3 yang mau sampaikan. Yang pertama kemarin apa? Ya kan dari sini ngikut Pak Sukri kan, antara lah kan. Kamu 3 yang baru 3 yang kemarin disampaikan. Pertama apa? Lupa. Yang kedua? Lupa juga. Yang ketiga? Apa? Doa nolak bala. Itu bahagian penjelasannya. Yang pertama kemarin segini.
man istaqqa ilal jannah sar'a ilal khair. Siapa yang rindu dengan surga segera melakukan kebaikan. Yang kedua kemarin adalah man arafad dunya hanat alaihil musibah. Siapa yang kenal dengan dunia, mudah bagi dia menghadapi musibah. Yang ketiga itu kemarin Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa dulu? Hah? Yang terakhir tiga kemarin apa? Bukan. Hah? Istiqomah. Istiqomah. Bukan. Man arafad dunya hanat alaihil musibah. Yang berikutnya man asfaqa minan nari. Siapa yang mengenal dunia, bukan takut terhadap neraka, in hadamat alaihil lazat, berhenti dia dari kemo. Nah itu. Yang sekarang apalah, siapa yang yakin dengan kematian, yakin dengan kematian, karena mati itu pulang kampung yang sesungguhnya, Pak. Ya, kemudian dia akan memutus semua kenikmatan. Jadi mati itu sama dengan pulang kampung. Kalau pulang kampung kita ke tempat kelahiran kita, itu bekal. Ya, baru dia nyaman dan enak untuk pulang kampung. Itu pulangnya balik ke sini masih ada kesempatan. Tapi ketika pulang kampung ke asal kita, itu tidak balik-balik lagi, Pak. Ya, tidak balik-balik lagi. Walaupun ada keinginan untuk balik. Apa? Farji'na na'mal solihan inna mukinu. Balikkan kami lagi ke dunia, nanti kami akan menjadi orang yang soleh, karena kami sudah yakin dengan yang terjadi, yang disampaikan kepada kami sebelum, yakin. Maka balikkan kami ke dunia balik, dan itu tak mungkin Bapak dan Ibu sekalian. Maka pulang kampung itulah butuh bekal yang lebih banyak daripada pulang kampung ke tempat kelahiran. Itu bekalnya apa, Ustaz? Paling tidak ada 4. Kata Rasulullah SAW begini, Bapak dan Ibu sekalian. Afsyus salam, tebarkan salam. 1. Yang kedua adalah wa'at'imut ta'am, berikan makan. Yang ketiga adalah silul arham, sambung silaturahmi. Yang keempat itu adalah sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. 4, Pak, bekalnya. Ya. Yang pertama tadi apa? Afsus salam, tebarkan salam. Dalam surat An-Nur itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu bicara tentang salam. Ada surat An-Nur, itu ayat-ayatnya banyak bicara tentang salam. Contohnya apa? Kalau kamu masuk ke dalam rumah, maka salam apa? Kalau kamu pergi masuk ke rumah orang lain dan rumah dikunci, ucapkan salam minimal maksimal 3 kali. Kalau tidak ada jawaban parje, maka balik saja. Ya, orangnya di belakang Ustaz, karena salamnya. Itu aja kan. Karena salamnya kan enggak kedengaran Ustaz. Sekarang salamnya kalau bisa pakai mikrofon, assalamualaikum ya kan. Baru kedengaran, enggak kedengaran, enggak dia juga dah, balik aja lah. Ya. Rumah kosong gimana Ustaz? Tetap mengucapkan salam. Enggak ada orang di rumah tuh kan, rumah Hawa masuk ke dalam pertama, ucapkan salam juga. Kenapa? Salam itu adalah untuk kalian juga. Salam. Ya.
Lam itu ala man arafta wa man lam ta'rif, terhadap orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Itu tanda orang muslim, Pak. Lawak mungkin salam itu sudah menjadi hantu sekarang. Kenapa? Sulit kali Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Sahabat-sahabat itu Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana cara mengucapkan salam dia? Pergi dia ke pasar itu, diberikan salam semuanya pada orang pasar itu, Pak. Salam itu kan pasar nak pada awak bro kan, nak ramai semacam mak dulu, kurang seketek bro. Tapi orang yang di pasar itu mana dia? Diberikan salam semuanya. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Begitu sahabat itu mengamalkan ayat Bapak dan sekalian. Wa iza wayitum bitahiyatin, maka apabila kamu diberikan salam dengan suatu penghormatan, fahayyu biasana minha aw ruddu mislah, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balas sebagaimana dia mengucapkan kepada kamu. Itu salam itu. Assalamualaikum, cek orang kawakan, maka yang paling bagus itu jawabannya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling bagus karena bi ahsani minha, itu yang lebih baik. Tapi kalau hanya diucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nah itu boleh. Ya, tapi membalasnya dengan lebih baik itu yang paling bagus. Ya, orang yang kita nih duduk-duduk Pak, ada orang lewat, maka orang lewat ini harus mengucapkan salam pada orang duduk. Aturnya begitu. Ya, orang yang banyak di situ, tapi ada kelompok berikutnya, maka orang kelompok berikutnya yang mengucapkan salam pada orang banyak. Begitu aturan salam itu Bapak dan Ibu sekalian. Kemana-mana salam. Salam itu beda dengan selamat pagi, selamat petang, selamat siang. Jadi dakwah mungkin itu yang paling banyak Pak. Makanya mau tanya tadi kan, waktu dan tempat dipersilakan. Yang dipersilakan siapa? Waktu dan tempatnya. Makanya jadi salam itu tidak bisa digitukan Pak. Sama dengan selamat pagi. Kan paginya selamat, orangnya celaka. Selamat siang, siangnya selamat, orangnya tak dapat salam. Makanya Islam itu yang dimaksudnya adalah orangnya Pak, bukan waktunya, bukan tempatnya. Assalamualaikum, keselamatan untuk kamu. Kalau ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita, kan salam itu kan bukan hanya kita juga yang ucapkan. Kadang orang kafir juga ada yang mengucapkan salam Pak. Assalamualaikum ya kan, nah olehnya kafir kan, tapi salamnya alaika. Jawabannya begitu Pak. Kalau alaikum udah selesai. Ya kenapa? Karena dia tidak akan selamat. Maka ucapkanlah alaika atau alaikum. Tidak sebutkan mula Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelas kafir. Nah alaika atau alaik, kadang-kadang makanya Bapak dan Ibu sekalian, orang kafir itu kadang-kadang mengucapkan salam itu bukan mendoakan kita Pak, tapi mengejek. Makanya dalam Al-Quran wala taqulu ra'ina. Ra'ina itu dipelesetkan oleh mereka Bapak dan Ibu sekalian. Ini Al-Quran nih. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzur. Nah, orang beriman, jangan kamu tiru orang kafir dia mengatakan ra'ina. Ra'ina itu kan ditujukan kepada Nabi, itu bentuk penghinaan Pak. Ya. Walakin zurna, tapi katakanlah perhatikanlah kami. Ro'a itu sama dengan jaga juga Pak, cuma dipelesetkan oleh orang kafir itu. Jadi salam itu pun bisa dipelesetkan. Assalamualaikum ya kan, dakwah kedengarannya apa? Assalamualaikum juga. Assalamualaikum ya kan, celakuan. Makanya harus benar-benar assalamualaikum itu salam. Maka menebarkan salam itu artinya adalah ingin kita menebarkan keselamatan Pak. Salam itu artinya keselamatan, ya, kedamaian, ketentraman. Itulah yang salam. Itu adalah bahagian doa dari seorang muslim kepada muslim yang lain. Jadi orang yang mendapatkan itu adalah luar biasa Pak. Ya, mengucapkan salam itu hukumnya adalah sunnah kalau bisa dengan hukum, dan menjawabnya adalah wajib. Nah itu yang pertama.
salam. Yang kedua, wa'at imut ta'am, dan berikanlah makan. Ini tak disebutkan Pak, siapapun boleh diberikan makan. Ya, karena Bapak saya pernah sampaikan dulu sini, Nabi Ibrahim itu dia disebut Khalilullah. Ya, nabi-nabi punya gelar Pak. Nabi Musa digelar dengan Kalamullah. Nabi Muhammad Habibullah. Saya singgung sedikit Nabi Musa dulu. Kenapa disebut dengan Kalamullah? Karena dialah yang berdialog langsung dengan Allah di Bukit Tur Sina. Sampai-sampai dia berkata, ya Allah, arini, tolong perlihatkan kepadaku bagaimana wajahmu. Kata Nabi, kata Allah, lantaroni, kau takkan bisa melihatnya. Tapi Musa berkeras, tolong ya Allah. Nah, maka Allah jawab begini, unzur ilal jabal, perhatikan bukit itu. Jikalau bukit itu masih tetap dia di tempatnya, maka kamu akan bisa melihat saya. Falamma tajalla rabbuhu alal jabal, maka tak kala Tuhan itu bertajalli, itu bahasa tasawuf, jadi sulit dipahami dengan bahasa kita. Itu adalah bahasa tasawuf. Tajalli itu apa? Bukan bertempat di situ, tidak. Tajalli itu menampakkan apa lah gitu ya. Karena bahasanya bahasa tasawuf agak sulit dijelaskan dengan bahasa harian kita. Falamma tajalla rabbahu alal jabali, maka tak kala Tuhan itu bertajalli dari bukit, kemudian hancurlah bukit itu. Fasa'iqa Musa, bukit itu hancur, maka Musa pun jadi pingsan. Jadi dalam bahasa tasawuf, pingsan itu disebut dengan fana. Itu bahasanya agak keren-kerenan lah. Fana itu artinya dia nggak tahu. Hah? Terlena itu mungkin masih bisa atau menghayal. Tapi fana itu sudah tidak ada lagi dia, gitulah bahasanya kan. Tapi dia masih ada. Nah, pingsan itu orang pingsan beda. Nah, dia itu sudah, gimana caranya mengucapkannya ya? Nah, dia itu fasa'iqa Musa. Kalau pingsan itu artinya orang yang tak sadar diri. Tapi dia tahu Pak. Nah, begitulah ketika sudah dia apa namanya seperti dia manusia lagi, maka dia berkata, ana awwalu, sayalah yang paling pertama beriman kepada Allah. Nah, begitu aja. Itu Musa. Nah, sehingga dia disebut dengan kalamullah. Lalu Ibrahim tadi mattahazakallahu khalila ya Ibrahim. Apa penyebabnya kamu itu disebut sebagai Khalilullah wa Ibrahim? Ada 3 jawabannya. Di antaranya adalah saya tidak pernah makan kecuali bersama saya ada seorang tamu. Berapa Pak? 3 kali makan sehari. Aduh, senantiasa mengatakan itu. Ya, makanya dia adalah wa'at imut ta'am. Kisahnya ketika itu sangat luar biasa Pak. Malam-malam, ini malam-malam ini, kira-kira jam-jam 1 malam lah. Datang nangkep pintu, tokok pintunya. Kalau Hawa orang malam-malam itu ditokok pintu, kira-kira apa Pak? Hah? Takut. Ya, ini ketuk malam di pintu, dibuka oleh Ibrahim. Oh, aduh, orang berdua orang, ganteng-ganteng, luar biasa. Ya, silakan masuk. Nah, belum ditanya keperluannya Pak, panggil istrinya. Ada apa di belakang? Ada kambing mudu, kambing gadis. Dipotong. Kita masak malam ini juga. Malam itu masaknya Pak. Nah, sudah dimasak, kemudian terjadi dihidangkanlah kepada tamunya yang 2 orang tadi. Dihidangkan. Kemudian setelah dihidangkan, tamu itu tidak pernah makan Pak. Itulah tamu yang tidak suka nasi. Tidak dimakan-makannya. Maka muncullah rasa takut.
dalam diri Ibrahim. Iku ada apa sih kan? Jangan-jangan tamu tamu ndak eloknya kan begitu lah. Akhirnya apa? Tamu berkata, kami ada aras utusan Allah diutus ke kaum Lut. Tahu kaum Lut Bapak dan Ibu sekalian? Kaum Lut. Jadi Lut itu satu generasi dia dengan Ibrahim. Satu generasi, Pak. Kami ini akan diutus kepada Lut. Kenapa? Kaumnya itu adalah kaum Sodom yang sangat luar biasa. Nah, kemudian kami datang ke sini ini untuk memberikan kabar gembira kepada kalian berdua. Apa itu? Kalian akan dapat keturunan. Tak kekeh bini di belakang. Tak kekeh itu apa? Ketawa, pasahikan. Maka dia ketawa sangat luar biasa. Woi, kok bisa ya kan? Padahal dia adalah sudah tua. Secara logika tuh tidak masuk akal kan punya anak. Tapi sudah tua. Ibrahim sudah tua, si Sarah pun sudah tua, tidak mungkin punya anak. Maka dia ketawanya luar biasa. Fasahikat ala wajihah. Kemudian apa? Kenapa kalian heran dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa heran? Akhirnya memang ada anak. Nah, yang sampaikan Ibrahim itu disebut Khalilullah karena dia memberi makan tamu, Pak. Setiap dia makan pasti ada tamu. Ya, maka kita pun akan sulit pada tamu kan, tapi boleh jadi wa'imut ta'am tadi memberi makan orang lain di dalam ibadah puasa itu sangat luar biasa, Pak. Orang yang ingin mendapatkan pahala puasa orang lain lebih banyak, maka tinggal aja kasih dia pembukaan. Kan enggak bayar kan? Boleh goreng tigo kan? Kasihlah. Orang berbuka dengan goreng yang kita belikan tadi, pahalanya dapat sama kita, Bapak dan Ibu sekalian. Itu dorongan yang sangat luar biasa untuk bisa kita mendapatkan pahala puasa orang lain tanpa dikurangi puasa orang yang dimaksud. Maka itu ringan, Bapak dan Ibu sekalian, tapi berat bagi orang yang tak tahu caranya. Makanya bagi orang-orang tertentu, Bapak dan Ibu sekalian, dibelinya cendol itu kan, kemudian berdiri dia di pinggir jalan tuh, Pak, cendol gratis, cendol gratis. 10 orang berbuka dengan cendol dia, maka 10 pahala bahasa yang dia dapatkan, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, begitulah yang diajarkan, ya. Wa'at'imut ta'am, memberi makan orang lain, apalagi di saat puasa. Kalau itu menjadi kebiasaan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka nanti ujung hadisnya luar biasa. Yang kedua, yang ketiga apa tadi? Wasilul arham. Makanya pendapat ulama itu, satu musuh itu terasa 1000, Pak. Tapi 1000 kawan itu masih terasa sedikit. Ya, satu musuh kita dunia ini akan terasa sempit, Pak. Tapi kalau 1000 kawan kita masih terasa kurang. Buktinya begini, kalau ada ibu-ibu punya musuh, Pak, mau belanja ke warung, beli sayur, ternyata di situ ada musuhnya, Anda jadi poin, Pak. Kenapa? Itu ada. Itu bahayanya, Bapak dan Ibu sekalian. Maka janganlah punya musuh satupun juga. Tetapi yang harus kita lakukan adalah sambunglah silaturahmi, sambunglah persaudaraan dengan siapapun juga, ya. Sehingga dengan menyambung persaudaraan itu, maka kita akan terasa lapang dunia ini buatnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat itu, ini yang berapa? Wasallu billail wan nasuniyah. Kuburan itu, Bapak dan Ibu sekalian, sempit. Yang kedua, gelap. Yang ketiga, tak ada yang bawa kasut. Ya, tidak ada yang mau. Sempit, gelap, tak ada yang mau kasut, panas, tak ada kawan. Tapi itu bisa disiasati, Pak. Itu bisa disiasati. Makanya
kalau ingin kita punya kawan dalam kubur itu, tidak mungkin istri kita diharapkan, Pak. Kalau mati, bini aja lah pokok dalam kubur kan. Tidak ada yang mudah. Atau bini yang mati, suaminya lah bawa nado. Ya. Tapi ada kawan yang takkan pernah meninggalkan kita. Siapa dia? Dia adalah Al-Quran. Itu adalah penolong yang utama. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, maka dia akan menjadi penolongmu pada hari kiamat, termasuk dalam kubur, Pak. Jadi ada surat Al-Mulk. Surat Mulk tahu ya? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli. Itu adalah benteng utama untuk berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir. Al-Mulk itu, Pak, di dalam kubur, ya. Jadi dia akan bisa mendebat malaikat untuk menjaga orang yang mengamalkan dan menghafal Al-Mulk. Apa alasannya, Pak? Kamu ciptaan Allah, sedangkan saya adalah kalamullah. Mana yang lebih mulia kita? Kira-kira begitulah. Kalam Allah dengan ciptaan Allah. Kalam Allah itu bukan ciptaannya, Pak. Kalam Allah itu adalah dia yang mengucapkan, gitu kan. Tapi kalau malaikat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan argumen semacam itu, malaikat itu mundur, Pak. Itu ketika orang mengamalkan surat Al-Mulk. Karena itu hadis Rasulullah SAW, siapapun yang hafal dan mengamalkan Al-Mulk, maka dia akan dibentengi dari pertanyaan Munkar dan Nakir. Minimal ketika di Munkar dan Nakir itu bertanya, ma rabbuka wa ma imamuka, lalu dengan segala macamnya, dia akan menjawabnya. Tidak perlu repot-repot. Tapi repotnya hanya di dunia. Di situ sudah ada yang menolong, sudah ada yang bantu. Itu bekal yang paling utama, Bapak dan Ibu sekalian. Maka hafallah surah Al-Mulk itu. Ya, nggak banyak-banyak deh. Cuma 2,5 halaman kurang seketek. Ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itulah Al-Mulk, Pak. Penjaga, pemelihara. Nah, itu satu. Yang kedua, temannya itu adalah Al-Quran. Itu adalah teman yang tak akan pernah meninggalkan orang. Al-Quran itu. Maka jadikan dia syafi'an, Pak. Teman yang bisa menolong. Karena banyak teman itu kadang-kadang mencelakakan, Pak. Tapi Al-Quran dia tidak akan pernah mencelakakan orang. Tetapi dia akan penolong. Sampai-sampai nanti masuk surga. Maka ketika Al-Quran itu tetap dijaga dan pelihara, maka Al-Quran itu akan mengangkat derajat orang terus-terus ketika Al-Quran itu dibaca, Bapak dan Ibu sekalian. Itu Al-Quran. Ya. Terus yang kedua adalah silul arham. Apa? Wan nasunim. Salu wan nasu. Salat malam. Salu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari di waktu manusia sedang tidur. Wak bangun. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Ujung ayat itu apa? Waja'alni min ladunka sultan. Itu penolong, memberi cahaya pada kubur kita. Sholat malam itu akan memberi cahaya. Kenapa? Karena di bangun malam itu kan sepi orang. Tidak ada. Mungkin bisa juga gelap. Tapi ketika malam itu kita bangun, maka itulah yang menjadi penerang dalam kubur kita. Itu penerang. Ya, itu bekal. Al-Quran juga selalu sholat malam. Dan yang ketiga bekalnya yang paling hebat itu adalah Bapak dan Ibu mau pakai spring bed di dalam itu. Apa itu? Ketika kita meringankan beban orang lain, itu dia pakai spring bed, Pak. Ya, siapa yang menghilangkan kesulitan
hambaku di dunia, maka saya akan hilangkan beberapa kesulitannya di hari akhirat. Termasuklah memberi makan orang-orang yang butuh tadi. Nah, maka itu pun akan menjadikan kuburan itu apa Bapak dan Ibu sekalian, ada bantalnya, ada spring bednya gitu. Jadi minimal itu adalah taman daripada taman surga. Raudatum miryadil jannah, taman daripada taman surga. Maka itulah kebiasaan yang harus ditanam Bapak dan Ibu sekalian. Untuk apa? Bekal menuju tempat. Kalau kecewa kan tempat peristirahatan. Kalau memang tempat peristirahatan, ya buat sebaik-baiknya kubur itu, siapkan dari sekarang. Makanya konsepnya man bana tuba, beruntunglah orang yang membana qabrahu qabla ayyudkhala, orang yang membangun kuburannya sebelum dia masuk ke dalam kubur. Ya, dia beruntung kalau dia sudah menyiapkan kuburannya, bukan gali kuburan dulu Pak, menyiapkan yang di dalamnya, ya, sebelum dia masuk ke dalam kubur. Itulah persiapannya. Sholat malam, qiraatul Quran, itu minimal. Kemudian apa lagi? Bersedekah. Nah, kalau sudah sampai di situ Bapak dan Ibu, tidak ada yang mau balik lagi. Kalau dia sudah dapat kenyamanan. Tapi kalau tidak dia nyaman di situ Bapak dan Ibu sekalian, maka semuanya ingin pulang, tapi tidak bisa. Ketika tidak bisa, makanya orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, jadikan sajalah aku menjadi tanah, tapi tidak bisa. Orang-orang muslim yang masuk itu tapi dia tidak punya persiapan, maka farji'na na'mal solihan, baliklah kami ke dunia balik. Tapi ketika orang yang punya persiapan masuk ke situ Bapak dan Ibu sekalian, maka di situ dia akan nyaman. Maka dia berkata, terjadi hari kiamat, kok sebentar-bentar walosku. Beda Pak, ya, sebentar-bentar. Padahal sudah bertahun-tahun dia. Nenek kita meninggal 2 tahun. Udah lama Pak, tapi dia akan berkata, sebentar kali ya dalam kubur ini. Sesuatu yang nyaman, sesuatu yang nikmat itu tidak akan lama rasanya Pak dan Ibu sekalian. Tapi sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, walaupun waktunya sebentar, maka itu akan terasa lama. Itu di mana-mana berlaku Bapak dan Ibu sekalian, termasuk dalam pengajian ini. Kok lama mana Ustaz ngaji jamnya kita putar tadi kan lah kan tuh mata usi buahnya kan. Nah, kenapa lama? Kenapa? Anda nikmati. Ketika orang dalam kubur itu nikmati Bapak dan tidak akan terasa lama. Tapi jangan dikira dia akan langsung seperti tidak. Di dunia ini dia harus bersungguh-sungguh menyiapkan bekal. Al-Quran dihafal. Kini Al-Quran lah berkali khatam Pak. Sekali. Alhamdulillah. Tapi ada yang ditanya, berapa kali kata al-nadol? Sempat baca pun indahnya kan. Ada juga Bapak dan Ibu sekalian. Makanya agak merasa heran juga. Doanya hebat nih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Doa lain Pak. Tapi yang diminta kok tidak tahu apa yang diminta sebenarnya. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman, jadikanlah Al-Quran itu menjadi imam. Imam itu apa gunanya? Membimbing. Dan jalan imam tidak dibimbing tadi. Imamku wa ikuti Pak. Iya kan? Rukuknya rukuk wa, sujudnya sujud wa. Itu imam kan? Kalau Al-Quran kok jadi imam berarti kecil Al-Quran itu wa lakukan. Kan itu kan? Tapi pertanyaannya, apa yang disampaikan Al-Quran kepada kita? Apa yang disampaikan? Nah, gitu Bapak dan Ibu. Yang disampaikan Al-Quran kepada kita banyak yang disampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Cuma awak tidak tahu yang disampaikan Al-Quran kepada kita. Di ayat pertama aja,
Ayat kedua, ayat ketiga, keempat. Zalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran itu ibaratnya itu, Pak. Bukan ini. Hazal kitab. Kalau haza berarti nunjuk yang kau kan. Tapi kalau zalikal kitab, hazal kitab, zalikal kitab, zalika itu ditunjukkan oleh isyarat yang sangat jauh, Pak. Berapapun Bapak menunjuk kemana saja itu masih tercapai. Itu menandakan Al-Quran itu ketika mau didalami tidak sampai-sampai kita ke dalamnya, Pak. Begitu Al-Quran sebenarnya. Sama kita menunjuk zalika, kan itu mana tuh? Jam atau rumah yang sebelah atau gang Darussalam atau matahari atau bulan sana jauh, Pak. Itu menunjukkan kedalaman makna penggunaan zalika. Tapi kalau dia mengatakan hazal kitab, kok jale kok. Nak do jauhnya do. Kitab la raiba fi. Tak ada sedikit pun raib. Raiba itu adalah riba, Pak. Riba itu adalah ragu pun sedikit enggak. Yuk, ada syakun. Ragu itu berimbang. 50-50 antara ya dan tidak, itu namanya 50-50. Raibun sedikit, Pak, sedikit, nggak ragu pun sedikit. Nah, kalau ingkar dia tolak. Awak kadang-kadang Bapak dan Ibu sekalian yang muliakan Allah, katanya tidak ragu, katanya tidak syak, katanya tidak ingkar. Tapi sejauh mana kita mengambil pembelajaran dari Al-Quran itu? Membacanya sajalah, belum lagi memahami, baca saja. Berapa banyak yang kita baca, padahal ayatnya satu huruf itu Bapak dan Ibu sekalian dikasih pahala 10. Alif lam mim 10 tuh, Pak. Alif 1, lam 2, mim 3, 10 kali 3 30. Nah, berapa banyaknya pahala ketika kita mau bacanya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, lama-lama kita baca, sering kita baca, maka akan ada usaha untuk ini kok begini ya, ini kok begini ya, ikut begini ya. Tapi kalau tidak pernah kita baca Bapak dan Ibu sekalian, maka dia tidak akan pernah terselip ke dalam diri kita untuk bisa memahaminya. Ya, tidak akan pernah. Makanya berulang-ulang kali dibaca Bapak. Ketika dibaca sekali mungkin tidak banyak. Ketika dibaca 2 kali mungkin agak tambah sedikit. Ketika dibaca kali ayat yang sama, maka akan memberikan pesan yang sangat luar biasa bedanya Bapak dan Ibu sekalian. Itulah Al-Quran yang hebatnya seperti itu. Dan itulah yang akan memberi syafaat penolong nanti pada hari di dalam kubur kita Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran. Nah, bacalah, masih ada waktu. Baca, Pak. Kan ada orang ngomongnya begini. Nunggu ikhlas dulu, Ustaz, baru bisa baca. Bapak tidak akan pernah ikhlas. Jangan dulu cari ikhlas, Pak. Ya, kalau mau jadi ikhlas, bisalah di sana bisa ikhlas. Ya, jangan tunggu ikhlas dulu, tapi lakukan perintah Allah, nanti ikhlas akan ikut. Ini, Pak, kalau kita suka sering membersihkan pakaian kita, badan kita sering bersihkan, kira-kira kotornya kan makin hilang gitu kan. Tapi kalau tidak pernah dibersih-bersihkan, maka dia akan banyak kotorannya. Padahal Al-Quran itu begini, bahagian disebut dengan zikir. Ya, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran sebagai zikir dan kami menyampaikannya. Ini, likulli syai'in saqala wa inna saqalatil qalbi zikrullah. Setiap sesuatu ada alat pembersihnya, Pak. Kalau pakaian kita bisa dibersihkan dengan daya, Arinso, Apex dan segala macamnya. Kemudian badan kita bisa dengan Lux, kemudian Lifebuoy, macam-macam sabanya termasuk Gibbs.
Kemudian kepala kita ada samponya Pak. Semuanya punya alat pembersihnya. Jangan di sembarangannya Pak. Oh saya mandi pakai rinso aja lah kan. Aduh bahaya. Ya, saya nyuci piring pakai Lifebuoy, sabun apa Anda bisa. Makanya ada sesuatu pembersihnya. Ada hati dalam diri kita Pak yang membuat kita sulit untuk beribadah itu. Maka pembersihannya adalah zikrullah. Di antara zikir itu adalah qiraatul Quran. Maka sering kita baca Al-Quran itu Bapak dan Ibu sekalian, maka kotoran akan akan makin hilang dia. Ketika hilang kotoran itu Pak, maka terbukalah cahaya itu. Tapi kalau kita Bapak dan Ibu tidak usahakan, dia akan tertutup terus Bapak dan Ibu sekalian. Tapi bukalah cahaya itu dengan Al-Quran. Maka ketika kita buka cahaya kotor itu dengan hati kita melalui Quran, maka mudah-mudahan hati itu menjadi hati yang hidup Pak. Ketika dicubit dia akan terasa. Kalau hati yang mati dicubit, diapakan, dia tidak akan berguna. Tapi hati yang hidup itu adalah dengan Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran itu segaligus dia akan menjadi tuman di dalam tubuh kita. Itulah Al-Quran. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi barangkali itu yang saya sampaikan pesannya. Al-Quran itu sholat malam, kemudian jangan lupa beri makan orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah tadkhulul jannata bisalam. Kamu masuklah ke dalam surga dengan selamat dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Orang kok bisa nangis sholatnya? Nah, ada pertanyaan begini Pak, kenapa bisa nangis sholatnya? Karena ketika orang mau sholat itu Bapak dan Ibu sekalian, yang kita hadirkan itu adalah saya mau mati, mau dimasukkan ke liang lahat, ini akan bertemu. Apa bekal saya untuk menghadapi itu? Ingat mati lah Pak. Jangan ingat pekerjaan ketika mau sholat. Kalau kerjaan yang kita ingin sholat, maka akan dibuatlah kali-kali di kepala kita. Nanti mulai dari sinilah. Kemudian apalagi dapat inilah. Kemudian nanti kita belikan inilah. Itu di sini kepalanya Pak. Karena Pak, karena dimulai dengan untuk biaya hidup. Tapi ketika sholat itu harus dimulai dengan apa? Saya mau mati. I'man lidunya ka'annaka ta'isu abada wa'man li akhiratika ka'annaka ta'mutu ghadan. Maka beramallah untuk dunia seolah-olah engkau akan masih hidup untuk 1000 tahun lagi. Tapi beramallah untuk akhirat seolah-olah engkau mati setelah ini. Artinya apa? Kalau kita mau sholat, ingatlah dulu matinya. Bukan ingat yang lain. Saya mau mati nih. Maka itulah yang membuat kita bisa takut kepada Allah. Bekal saya apa untuk menghadapi kematian yang sudah dekat? Itulah yang orang membuat bisa nangis, membuat air matanya. Dan itulah yang pernah saya baca ayatnya surat Al-Isra paling ujung. Ya, paling ujung itu kenapa orang itu tersungkur ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan? Karena dia pesannya semacam itu. Barangkali itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.